Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Aisyah Zahra dan rekan saya Nurlita Indah Kusuma sebagai perwakilan dari delegasi IPB University yang akan memaparkan esai kami yang berjudul Gercapnas, penerapan konsep One Health dalam memberantas Taeniasis, sebuah penyakit tropikal bersifat zoonosis pada babi. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga penghujan. Karakteristik iklim di Indonesia cenderung lebih hangat dengan tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga sangat memungkinkan untuk tempat berkembangnya parasit. Didukung pula dengan kualitas sanitasi yang buruk, tentu saja akan meningkatkan risiko penyebaran suatu penyakit. Penyakit yang umum atau sering terjadi di wilayah tropis disebut dengan penyakit tropik atau tropical disease. Tingkat kejadian penyakit tropik sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim di wilayah tersebut. WHO sendiri telah menetapkan ada 20 penyakit yang termasuk ke dalam penyakit tropik trabaikan atau neglected tropical disease. Hingga saat ini masih terdapat beberapa penyakit yang kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Tak sedikit dari penyakit tersebut yang memang nyatanya memiliki tingkat mortalitas atau morbiditas yang tinggi. Salah satu penyakit tropik terabaikan yang masih menjadi masalah di Indonesia yaitu Taeniasis. Taeniasis merupakan penyakit kecacingan dengan tingkat infeksi yang tinggi. Pencegahan dan pengendalian dari penyakit ini sejatinya menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana penerapan konsep One Health di segala sektor dapat diterapkan guna mengontrol persebaran dari penyakit tropik terabaikan ini. Taeniasis, atau lebih sering dikenal sebagai penyakit cacing pita pada babi, merupakan infeksi pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh Taenia solium. Taeniasis termasuk ke dalam penyakit zoonosis yang memiliki inang antara pada babi dan inang definitif pada manusia. Taeniasis pada manusia dapat menyebabkan defisiensi nutrisi, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, bahkan kejadian dapat berupa asimptomatis atau tanpa adanya gejala. Sistiserkosis pada manusia dapat mengenai otot dan saraf pusat sehingga kasusnya disebut dengan neurosistiserkosis yang dapat menimbulkan kejang epilepsi, gejala neurologik, bahkan hingga kematian. Berikut merupakan siklus hidup dari Taenia solium. Babi dapat terinfeksi Taeniasis akibat memakan telur Taenia solium pada fase infektif yang dikeluarkan melalui feses manusia yang telah terinfeksi. Telur Taenia solium akan berkembang menjadi larva yang disebut sebagai sistiserkus pada otot babi dan menyebabkan penyakit sistiserkoid pada babi. Sistiserkus yang berada pada daging babi apabila dimakan oleh manusia akan berkembang menjadi cacing dewasa, sehingga menyebabkan Taeniasis. Cacing dewasa akan melepaskan segmen grafit dan pecah di dalam usus sehingga telur dapat ditemukan di dalam tinja penderita dan bertahan selama beberapa bulan ketika berada di lingkungan. Dilansir dari WHO pada tahun 2016, Indonesia merupakan salah satu negara endemik Taeniasis dengan kasus kejadian tertinggi di Provinsi Papua, Bali, dan Sumatera Utara. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Taeniasis erat hubungannya dengan penerapan konsep One Health dalam seluruh aspek. Berbagai cara pengontrolan penyebaran penyakit Taeniasis yaitu pertama, mengontrol berkala pada setiap peternakan babi, yang kedua, meningkatkan sanitasi dan kebersihan kandang babi, yang ketiga, peran mahasiswa kedokteran hewan dalam mengedukasi higienitas dan keamanan pangan asal babi. Yang keempat, penyuluhan terhadap peternak babi. Yang kelima, vaksinasi dan pengobatan Taeniasis oleh dokter hewan. Dan yang terakhir, peran pemerintah dalam memuat kebijakan dari hulu ke hilir. Salah satu solusi yang kami usulkan untuk memberantas Taeniasis dengan melibatkan berbagai sektor disiplin ilmu sebagai penerapan dari konsep One Health yaitu Gerakan Anti Kecacingan Babi Nasional atau Gercapnas. Gercapnas merupakan program yang dapat diampu oleh pemerintah dengan melibatkan dokter hewan, peternak, mahasiswa, masyarakat sekitar, hingga pemerintah daerah. Program ini terdiri dari pendataan peternak babi skala regional, penyuluhan terkait kecacingan khususnya Taeniasis pada peternak dan juga masyarakat, serta pemberian obat cacing dan vaksin secara berkala hingga pemeriksaan rutin oleh dokter hewan. Pemerintah pusat selaku penggagas dan juga penanggung jawab dari program ini dapat mengutus pemerintah daerah khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat infeksi tinggi untuk mendata setiap peternak atau peternakan babi agar tergabung dalam Gercapnas ini. Program Gercapnas juga menghadirkan keterlibatan masyarakat
untuk turut serta membangun kelangsungan program dengan membentuk suatu komunitas masyarakat kecil di setiap daerah atau kabupaten. Mahasiswa sendiri dapat ikut turut serta berkontribusi dengan melakukan pengabdian masyarakat dari pemerintah di berbagai wilayah Indonesia yang memang belum cukup teredukasi mengenai masalah kecacingan. Harapan dari program ini yaitu para peternak babi dapat dengan mudah mendapatkan akses obat dan vaksin cacing, serta masyarakat yang mampu lebih sadar akan penyakit kecacingan ini sehingga dapat menurunkan angka infeksi kecacingan khususnya teniasis di Indonesia. Permasalahan teniasis masih perlu mendapat perhatian lebih mengingat dampak penyakit ini yang berbahaya dan juga merugikan. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya teniasis menjadi suatu kepentingan bersama yang melibatkan kolaborasi antar disiplin ilmu dan antar sektoral, profesi kesehatan dan para pemangku adat dalam menerapkan pendekatan One Health sebagai solusi yang diperlukan untuk memberantas penyakit ini. Oleh karena itu, gagasan program Gerakan Anti Kecacingan Babi Nasional atau Gercapnas dapat menjadi solusi dalam menurunkan tingkat prevalensi kasus teniasis di Indonesia. Saya Nurlita Indah Kusuma dan rekan saya Dinda Aisyah Azahra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.